Tergoda kakak ipar. Episode 04. Aku pergoki kakak ipar lagi nonton video dewasa. Galih keluar dari kamar mandi demi menghindar dari Intan. Dia pun berjalan cepat ke kamar kembali melewati kamar kakak iparnya. Pintu kamar dia terbuka sedikit. Hingga nampak ada celah yang searah ke cermin di kamar. Dea. Galih berhenti jalan. Setelah sampai di depan pintu, karena rasa penasaran timbul di benak hatinya, hingga Galih menyempatkan diri untuk menengok. Kak Dea lagi ngapain ya? Bisik hatinya. Galih mendorong sedikit pintu itu secara berlahan. Namun hal itu menyebabkan pintu berbunyi, dan hal tersebut membuat dia langsung melirik. Siapa itu? Tanya Dea lantang. Galih mundur satu langkah ke belakang. Dia bersembunyi di balik dinding. Sebelumnya kemaluan Galih sempat merunduk, namun kemaluannya tegang kembali setelah melihat Dea melepas pakaian di depan cermin. Selepas itu Dea mengenakan handuk kimono. Celaka, kemaluanku tegang lagi. Bisa-bisa aku tiap hari begini, bisik hati Galih. Dea berjalan ke arah pintu penasaran dengan pintu yang terbuka secara begitu saja tanpa ada angin atau benda apapun. Mengenai pintu tersebut, aneh, ujar Dea. Sesampainya dia di ambang pintu sama sekali tidak melihat siapapun di tempat. Sebelumnya Galih sudah lari dan pindah tempat dari tempat itu setelah mengetahui bahwa Dea berjalan ke arahnya. Menjelang dini hari sekitar jam 3, Galih tidak bisa tidur di kamarnya. Pikiran dia masih dibayang-bayangi bentuk dada kakak, iparnya dan lekukan kemaluannya yang indah. Kehadiran Dea di rumah membuat hati Galih berguncang. Bagaimana tidak? Dea berhasil memikat nafsunya. Bahkan seiring waktu Galih bisa-bisa tertarik sama kakak iparnya sendiri. Mas, kenapa belum tidur? Biasanya Mas suka langsung tidur setelah selesai menggauli aku, lontar Intan. Galih melirik Intan dan mengelus kepalanya yang tidur di sisinya. Entahlah sayang, Mas hari ini susah tidur, gak tahu, kata Galih. Intan kembali terlelap tidur memeluk Galih, namun Galih melepas pelukannya karena ia mau mencari angin segar di ruang tengah. Segitu nyenyaknya Intan tidur hingga dia tidak merasa terganggu ataupun terusik oleh Galih yang berusaha turun dari ranjang. Galih pun keluar dari kamar dan berjalan ke ruang tengah lalu duduk terlentang sendiri di atas sofa sambil menyalakan televisi, nonton acara sepak bola. Galih pun terkejut pada saat itu dengan kedatangan kakak iparnya yang menghampiri. Galih, kamu suka bergadang nonton bola ya? Tanya Dea. Galih terlejut. Kak Dea, kakak belum tidur, tanya Galih. Dea pun ikut duduk di sisi Galih dan ikut nonton bola bareng dengannya. Kakak itu suka terbiasa bangun jam segini. Di kampung kakak sering bantu ibu pergi ke pasar, makanya kakak dari tadi juga sudah bangun dari awal. Kakak menghampirimu karena melihat kamu keluar dari kamar menuju ke ruang tengah lalu menyalakan TV, jawab dia. Galih mengangguk kepala dan kembali menatap layar televisi. Oh gitu kak, ucapnya singkat. Keduanya sempat lama tidak pada saling berkata, namun keduanya menoleh dan saling menatap bicara secara bersamaan. Dia mengalah dan mempersilahkan Galih bicara duluan pada dirinya. Kamu duluan deh, celetuk dia. Baru dimulai kedekatan Galih dengan kakak iparnya, awalnya mereka saling dekat dan bersama. Namun sedikit demi sedikit rumah tangga Intan dengan Galih dalam proses kehancuran. Enggak, kakak dulu. Kakak tadi mau ngomong apa padaku? Ujar Galih. Dea mulai berbincang dengan Galih dan Dea menghadap tubuhnya tegak menatapnya. Kamu sekarang kerja di mana? Tanya Dea. Galih pun sama menyambut pertanyaannya, bahkan Galih sangat bersemangat sekali momen berbincang dengan kakak iparnya. Sekarang aku kerja di kantor kak, sebagai manajer di perusahaan terbesar di kota ini, jawab Galih. Oh ya, kalau kakak sendiri gimana soal lamaran kemarin di tempat pemijatan itu? Tanya Galih. Dia menampakkan raut wajah bahagia. Kakak diterima, jawabnya.
Dea bangkit berdiri kemudian beranjak pergi dari sisi Dea. Mau kemana kak? Tanya Galih. Dea membalik badan dan menatapnya. Kakak mau bikin kopi, sekalian buat kamu juga, sahutnya. Sampailah Dea di hadapan Galih dengan memberikan secangkir kopi hangat untuknya. Ini kopi buat kamu, dan ini buat kakak. Begitu lamanya mereka duduk bersama di depan televisi. Adapun Dea sejak dari tadi melihat Galih melirik dan menatap wajahnya terus. Sepertinya Galih tertarik sama aku. Apa mungkin perasaan aku saja ya? Bisik hatinya Dea. Aduh, keluar Dea. Galih melihat Dea memegang kepala. Kakak, ujar Galih. Tubuh dia melemah hingga jatuh ke pelukan Galih. Kepala kakak terasa pusing, jawab dia. Tolong antar kakak ke kamar, pinta dia. Galih bersedia menolongnya dengan mengangkat tubuhnya. Baik kak. Ayo jalan kak. Galih melihat Dea tidak kunjung melangkahkan kaki juga. Kepala kakak seperti berputar Galih. Kakak tidak sanggup berjalan. Ucap Dea bernada suara lemah. Tolong gendong kakak ke kamar, pinta Dea yang tidak sanggup berjalan. Galih nampak ragu saat itu. Gendong. Tapi kak. Hingga dia pun digendong Galih. Dea yang mengenakan dress membuat Galih menyentuh urat belakangnya. Maafin aku kak, telah menyentuh bokong kakak. Tak mengapa Galih, ini darurat, kata Dea yang tidak keberatan sama sekali dengan hal tersebut. Tubuh dia terlalu berbobot dan Galih merasa kewalahan untuk bisa sampai ke kamar. Setelah sampai di kamar, Galih membaringkannya di atas kasur. Secara tidak sengaja kaki Galih tersandung hingga jatuh menindih Dea. Oh, rintih Dea. Maaf kak. Galih memohon maaf pada Dea karena buah dadanya telah tertekan oleh dadanya. Ya sudah tak mengapa. Kalau kamu sudah keluar tolong tutup pintu kamarnya, seru Dea. Baiklah. Sahut Galih yang segera saat itu beranjak pergi melangkahkan kaki keluar kamar setelah menyelimuti paha Dea yang terbuka dengan selimut. Pagi harinya, Intan heran melihat kakaknya belum terbangun. Galih berjalan berpapasan dengannya habis dari cuci muka. Intan pun bertanya kepadanya, Mas, lihat Kak Dea gak? Oh ya, semalam Kak Dea sakit sayang. Galih baru ingat bahwa Dea semalam mendadak kepalanya sakit. Galih pun lari ke arah kamar Dea. Begitupun Intan ikut berlari. Tunggu mas, teriaknya. Galih menyangka Dea masih dalam keadaan tidur. Namun Galih salah, pada saat Galih masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dulu, pada saat itu dia lagi melakukan kegiatan kebiasaan buruknya yaitu nonton video dewasa. Kakak lagi nonton apa? Tanya Galih tercengang. Dengan cepat dia menyembunyikan ponselnya di bawah bantal. Galih, mau apa kamu masuk ke kamar kakak? Tanya Dea. Galih berdiri di hadapannya tercengang melihat kegiatan buruk Dea. Bukankah kakak lagi sakit? Tanya Galih. Sudah sembuh? Jawab dia seraya menutupi bantal dengan kepalanya. Sudah, kamu keluar sana, serunya. Galih pun keluar dengan hati tak percaya dengan apa yang ia lihat padanya. Malam itu Intan dan Galih lagi terbaring berdua di atas ranjang masih mengenakan pakaian saling berpelukan mesra. Suami istri itu lagi bahagianya malam itu. Hari esok Intan ada rencana kepingin main ke rumah kedua orang tuanya. Besok antar aku ke rumah orang tuaku ya mas, ujar Intan. Mau apa sayang? Besok kan hari Minggu, katanya mau shopping ke mall bareng mas, tanya Galih. Intan sedikit cemberut mendengar tanggapan dari suami, sesekali ia pencet hidung Galih. Hati Intan tetap terpaut teringat sama ibunya. Gajah mas, aku kangen sama kedua orang tuaku, shopping ke mallnya lain kali saja, ujar Intan. Ya sudah, besok mas antar kamu sayangku, hintaku, kata Galih yang tidak bisa mencegah istrinya. Intan begitu bahagianya mendengar perkataan suami. Bagi Intan bahwa Galih adalah segalanya, baik hatinya dan penyayang. Bukan hanya itu saja,
Intan sangat bersyukur dan bahagia karena Galih orangnya setia, tidak pernah selingkuh darinya semenjak awal menikah sampai sekarang. Rasa bahagia di hati atas izin dari suami membuat Intan ingin melayaninya dengan sepenuh hati malam itu. "Punya Mas kok kecil sih?" tanya Intan. "Kan belum sayang," jawab Galih sembari mencium leher sang istri tercinta. Intan begitu bahagia malam itu, jiwanya melayang dengan sentuhan bibir Galih yang menyentuh lehernya terasa sampai ke hati. Intan kemaluannya sudah basah, dan hal itu tidak disadari oleh Galih. "Ah, besarin atuh, aku mau Mas," pinta Intan. "Kamu mau sayang?" tanya Galih yang pura-pura tidak tahu. Padahal Galih tahu istrinya lagi kepingin dengan nafsu yang membara. Tangan kanan Intan tanpa ragu meraba dan mengelus punya sang suami yang secara berlahan berevolusi. Intan bersuara lemah lembut melengking. "Mau banget Mas," ucapnya yang membuat kemaluan Galih naik. Keesokan sore harinya Galih baru pulang mengantar Intan ke orang tuanya. Sementara dia di depan kolam renang itu melihat kepulangan Galih. "Kamu habis dari mana, Lih?" tanya dia. "Eh, Kak Die, ini habis nganter Intan ke kampung," jawab Galih. Dia berjalan menghampirinya yang baru saja parkirkan kendaraan di halaman rumah. Dia menghampiri Galih hanya ingin mengetahui kabar kedua orang tuanya. "Benarkah? Gimana keadaan orang tua kakak?" tanya dia. "Mereka sehat Kak," jawab Galih, yang sejak dari tadi melihat belahan kemaluan kakak iparnya yang nyetak terlihat jelas mengenakan legging ketat. Sungguh godaan penampilan dia membuat Galih memendam nafsu hasratnya. Mereka masih pada berdiri di halaman rumah. Raut wajah Dea menampakkan raut wajah ceria padanya. "Pantesan tadi pagi kakak bangun kalian sudah tidak ada di rumah," ujar Dea. "Gimana pekerjaan kakak di tempat pemijatan itu?" tanya Galih. Dia sebenarnya tidak mau cerita sama dia, karena dia takut Galih akan mencegahnya lagi. Mengingat, dia sangatlah membutuhkan pekerjaan itu, walau harus memijat pelanggan seorang pria. "Ya begitulah, Lih," jawab dia seraya membalik badan beranjak dari sisinya berjalan kembali ke dalam rumah. Galih sungguh ingin tahu jawaban dari Dea, walau dia tidak sempat menjelaskan padanya. "Begitu gimana Kak?" tanya Galih. "Sudah ahli, kakak mau renang dulu," kata Dea yang sudah diambang pintu untuk ganti pakaian. Tadinya dia mau renang hanya memakai kaos tipis saja. Namun ia baru ingat barangkali Intan punya dan mau pinjam kepada Galih. "Oh iya, kakak boleh pinjam baju renang Intan gak? Dia punya kan Lih?" tanya Dea. "Kakak sore begini mau renang? Kenapa tidak pagi Kak?" tanya Galih. Dia tidak menghiraukan perkataannya. Karena Galih biasa melihat istrinya renang pada pagi hari belum terik-teriknya panas sinar matahari. Galih sejak dari tadi memandang lekukan kemaluan dia yang menggoda. Sungguh akhir-akhir ini Galih nafsunya sedang tidak stabil terhadap Intan. Galih lebih tergoda oleh kemolekan badi kakak iparnya. "Terserah kakak dong Lih. Ya udah, nanti kasihin ke kakak ya baju renangnya," ujar Dea. "Baik Kak," kata Galih. Sementara dia pun masuk bergegas ke dalam. Setelah Galih pinjamkan baju renang Intan kepada Dea, Galih masih penasaran dengan bentuk punya kakak iparnya. Hingga ia mengintip di balik gorden jendela kaca. "Gila, sungguh menggoda," gumam Galih. "Sebaiknya aku ngintip di sini," ucap Galih. Namun persembunyiannya itu diketahui oleh Dea dan Galih sendiri tidak menyadarinya. Dea sempat melirik beberapa kali ke arah kaca jendela. Dia melihat kain gorden itu semenjak dari tadi bergoyang. "Sepertinya Galih lagi lihatin aku," ucap Dea. "Buat apa dia ngintipin aku?" gumam Dea. Yang rasa penasarannya muncul seketika. Oleh niat dan maksud Galih mengintip secara sembunyi tanpa sepengetahuannya. Namun dia sama sekali tidak mau memikirkan soal itu. "Ah bodo amat. Buat apa aku pikirin?"
cibir Dea. Setelah Dea selesai renang, ia kemudian menemui Galih yang lagi bersembunyi di balik gorden kaca jendela itu dalam keadaan lagi memainkan dinosaurusnya. Dia membuka kain gorden tersebut sehingga melihat dengan jelas secara nyata. "Galih, kamu lagi apa?" tanya dia tercengang. Kakak, lagi mainin punya aku Kak," jawab Galih. Dia sungguh tidak percaya dengan apa yang ia lihat padanya. Sungguh rasa penasaran dia selama ini terjawab. Soal bentuk fisik dinosaurus punya Galih sudah diketahuinya, tebal, besar, panjang. "Kenapa dengan punya kamu?" tanya dia. "Punya kamu tegang melihat kemaluan kakak?" tanya dia. Galih sungguh tidak percaya melihat Dea dengan lantang lepas tidak ditahan sedikit pun perkataan jorok terhadap dirinya. Galih dengan cepat menaikkan celana dan menutup resleting kembali. Tidak Kak," ujarnya gugup. Malam harinya, Intan masih belum pulang karena rencana seminggu lamanya tinggal sementara di rumah orang tuanya melepas rindu. Adapun dia malam itu di kamar sedang merenung sendiri mengingat kejadian sore tadi. "Apa mungkin benar apa yang aku lihat tadi?" Galih memainkan kepunyaannya gara-gara melihat aku yang seksi pakai baju renang, gumam Dea. "Sungguh aku tak percaya punya kamu itu sama seperti model video dewasa Lih," gumam Dea. Yang tahu betul karena sering nonton di ponselnya. Seketika bisikan iblis merasuki pikiran dan hati Dea. "Kalau Galih berkehendak kepadaku, apa salahnya aku coba bercinta dengannya?" "Tapi," ujar dia ragu tapi mau. Hingga Galih yang lagi tidur sendiri mendapat telepon dari Dea. Walau mereka berdua serumah. "Kak Dea buat apa telepon aku? Bukankah bisa bicara secara langsung?" ujar Galih heran. Galih pun mengangkat telepon tersebut. "Iya. Kak, halo. Kenapa telepon?" "Lih, ada sesuatu yang ingin kakak tanyakan sama kamu." "Boleh Kak, kenapa bicara langsung saja Kak? Jangan lewat telepon." "Tidak ahli, kakak malu bilangnya." "Emang kakak mau bicara apa? Kamu, mau kan? Bercinta dengan kakak." "Apa? Apa yang sudah kakak katakan?" "Iya, mau tidak?" Tidak Kak, aku tidak mau." Lo kok mati?" ucap Galih setelah dia memutuskan percakapan dengannya karena kecewa. Bersambung,